Ya, sekitar jam 12 siang ini, hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024, teman-teman. Para pedagang juga laris manis ya, teman-teman. Makanan, sate, bakso, minuman, TS dan segalanya. Ada juga yang jual bunga rampai ya untuk dibawa pelayat ke pusara. Cukup ramai sekali, teman-teman. Kita perkirakan pada hari ini akan membludak ya, akan ramai dari berbagai daerah di Sumatera Barat ini. Perangkat desa, ada yang mau ibu sampein buat perangkat desa supaya di sini di jalan ini kan gelap, supaya ada lampu dan jalan. Iya, memang termasuklah untuk apa namanya ini orang desa di sini kita pemerintah daerah sini ya, semoga perhatiannya lah kepada kampung Nia ini supaya lampunya ada di setiap jalan yang terang gitu ya. Mudah-mudahan jalan ini pun makin lebar lagi, makin cantik. Ini Mbak ada sedikit dari Ibu Majelis Taklim ini akan ada sumbangan nanti dari kami. Ya. Oke, Bu. Sama-sama ya. Ketemu sama Ibu Eli ya, Bu ya. Nah, ini teman-teman kondisi terkini jam setengah 1 siang ya di dekat Musola Al Jamilah ya, di simpang menuju ke TKP 8. Cukup ramai sekali teman-teman ya. Nah, ini masyarakat yang baru dari TKP 8 setengah 1 siang, jam waktu sholat zuhur ya teman-teman. Nah, ini bisa pengunjung bisa istirahat dulu di sini dan melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini teman-teman ada yang sholat di dalam tempat wudhunya. Jadi ini buka nih ya, ini buka tadi mas Haji juga ya. Oh, surau aku buka tadi. Oh, biasa patang kok cocok tutup pak. Tamu lah banyak bang. Oh iya, sebelumnya betul. Itu kadang-kadang imam deh nado. Oh iya. Oh, kadang-kadang imam nado. Kadang-kadang imam lah itu. Tapi bulan puasa rutin kali. Iya. Imamnya rawat di bawah. Oh iya. Kadang sibuk ke sawah. Iya betul. Jadi teman-teman, masjid ini karena sudah ramai ya pengunjung. Jadi masjid ini, surau ini, musola ini dibuka ya teman-teman. Sebelumnya sering tutup karena imamnya jarang masuk ya. Tapi kalau bulan puasa menurut keterangan Bu Eli ini, surau ini buka ya teman-teman. Nah, ini kondisi terkini di simpang Pasar Gelombang ya, tepatnya di depan masjid, depan Musola Al Jamilah Kayu Tanam Pasar Gelombang teman-teman ya. Banyak peziarah yang istirahat di sini untuk melaksanakan sholat zuhur ya teman-teman. Ini adalah dekat lokasi menuju ke TKP 8 ya. TKP 8 masuk ke dalam sekitar 100 meter. Sangat ramai sekali teman-teman pada hari ini, Sabtu Minggu tanggal 27 Oktober 2024. Kemana tuh Kipli? Mayang? Lelo ya? Kipli dan Mayang lagi keluar beli nasi katanya kan. Karena sekarang udah siang ya. Dan juga di sini teman-teman tidak kalah dengan di rumah orang tuanya Kurniasari, juga banyak yang berjualan di sini, jual makanan, minuman. Jadi para peziarah tidak perlu lagi keluar ya,
karena cukup jauh juga sekitar 300 meter ya keluar di jalan lintas Padang Bukit Tinggi. Kalau ingin berbelanja ini cukup ramai di sini. Kita istirahat dulu teman-teman, kita mau sholat di sini dulu. Selain untuk sholat, musola ini juga bisa dipergunakan oleh pengunjung untuk istirahat ya, untuk duduk-duduk atau makan siang di teras dari musola ini yang lumayan cukup lebar juga teman-teman ya. Dan juga ada yang jualan di sini di depan teras masjid, depan teras musola ya. Airnya juga jernih nih. Airnya jernih bersih nih teman-teman. Ini saya lihatkan. Oh, airnya bersih tempat duduk pria wanita ini. Nah, ini penampakan musola Al Jamilah Korong kayu tanam ya, kayu tanam Pasar Gelombang teman-teman. Dari samping ini kita coba turun dulu teman-teman ya. Kita masuk ke TKP 8. Niel, kesini lo ke bawah lo. Sampai ke ujung teman-teman, antri parkir sangat padat sekali. Nah, ini sudah selesai sholat zuhur, mungkin para pelayan sudah istirahat, mungkin ada yang ke TKP 8. Coba kita merapat ke sana ya Bu. Ya teman-teman, sekarang kita merapat pantau ke TKP 8 di mana dia dikuburkan oleh pelaku. Nah, ini ibu-ibu rombongan majelis taklim dari Pasaman Barat ya kalau tidak salah. Dari Pasaman Barat ya Bu? Bu, dari Pasaman Barat Bu? Iya. Oh. Pasaman Barat. Rami tadi Bu? Kami. Oh. Di mana tapi Pasaman Barat Bu? Sepampe. Ah? Simpampe Sasa. Simpampe Sasa. Oh iya. Kami ke MTTA. Majelis taklim Bu? Surau Majelis Taklim Terjemah Al-Quran Surau Al-Falah Simpang 4. Oh, Simpampe Pasaman. Oh iya iya Bu. Kok TKP dekat suka Bu? Banyak rombongan tadi Bu? Banyak. Dua bus. Ada lagi mobil pribadi. Iya banyak weh. Ada 2 bus, sabus kan ada 30 orang nah. Minang yes Bu, coba Bu. Iya. Mobil 30. Dia pernah nonton ya Bu? Minang ya. Iya. Acak nonton? Wah, Bu. Acak balik ya. Iya. Share. Like and share, komen. TikTok dilihat tadi Facebook, WA Facebook dilihat. Iya iya Bu. Acak di Facebook. Kok TKP 8 Bu ditampe di kubuannya. Ditampe di kubuannya nih ya tuh. Ah, Iya. yo, Despeliang. Sialah Despeliang tuh. Aku teh Despeliang. Despeliang suku Suku Baru pertama Ibu kemari. Iya. Aku baru ketemu. Ikut tempe apa kah? Awak jandu dicampur jalan. Ba Bu? Jalan kemari. Ba. Aku mau dia sama-sama. Iyo samanya. Pak anu mah iko ko para ayahnya mah Bu. Iko Tahu. ayah. Itu tahunya. Hah? Diri dari sini kan. Para ayah yang kalaki. Yo. Oh. Itu pekuburan anak laki-laki. Tuh beda-beda tuh kuburannya Bu. Ada yang koto,
penyalai. Jadi tahu nak kado orang kan masuk siko doh. Ayo. Kebun aja. Nyo tahu ya, nyo tahu kondisi ya. Medannya nyo tahu siko. Jadi di bawah tuh ada batang air tuh, Bu. Di sini dia nyo batang air ketek waduk. Dari atas sekitar 60 meter di pacinya. Ayo. Di bawah ke bawah. Iya, itu sawah Bu, salah kemarin batang air. Ketek waduk. Nah, ini juga ada yang jualan di sini. Baru mengalih lah Bu Siko. Dari bawah mah. Biasa bawa. Iya. Kau takut sampai apa sih kau dia? Yudi. Wah, di boy di Siko ya. Ya Bu, ku tempe di kubuannya Bu. Tapi di kubuannya de tersangka tuh. Kok Bu? Kok nang ketek kok. Ibu-ibu dari Pasaman ya Bu ya. Pasaman Barat. Ada 2 mobil bus dan juga ada beberapa mobil pribadi, cukup ramai sekali. 2 Avanza. Dan sekitar 100 orang ada Bu. Sekitar segitulah. Sekitar situ ya Bu ya. Jauh sekali dari Pasaman ke rumah Pasaman Barat ya. Berada sekarang di TKP 8 teman-teman ya. TKP 8 tempat Nia dikuburkan oleh pelaku sedalam 1 meter. Nah di sini juga ada paman dari Nia yang juga memandu para pelayat atau warga yang datang ke sini. Ini ramai terus ya teman-teman, silih berganti pelayat yang datang ke sini. Ini pamannya Kurnia Sari lagi menjelaskan kronologi di TKP 8 ini. Ayo dari mana di kok? Dari mana? Dari lokasi proyek. Oh proyek, singgah sih kok. Lah Yudi, kedua lagi Bu. Oh ini pamannya korban lagi memperagakan waktu penemuan pertama kali jenazah. Posisinya teman-teman ya. Iko kadangnya ambil mai iko. Badannya babahnya iko. Baru dia noy bahu sejak mencari Basarnas itu bahu subuh kok. Dan iko lah masyarakat kayak Basarnas mah anak kecil itu menunjukan jalan ini lah kan. Berambu ya. Ya ke BAB yang Anak itu mana lagi? Nyuwiri yang Basarnas roh mah. Nah mencari ikannya aja. Bu. Coba kita lanjut lagi teman-teman ke makam Nia ataupun ke rumah Nia Kurnia Sari. Ibu, dari mana Bu? Dari Indarung. Ini doang dari Padang. Rombongan ya Bu, baju-baju hitam. Cuma tablik ya. Cuma majelis taklim. Ibu. Dari Indarung majelis taklim ya. Yup. Ibu. Jemaah majelis taklim ya dari Indarung. Bu. Ya, masyarakat sangat penasaran sekali teman-teman ya untuk melihat ke TKP 8 ini, dan memang jaraknya tidak terlalu jauh ya dari Mushola Al Jamilah tadi, sekitar 150 meter lah. Nah ini juga banyak pohon durian teman-teman ya, tuh 2, 3, 4 sekelilingnya pohon durian semuanya. Nggak ada pohon kelapa karena memang di kayu tanam ini terkenal dengan tanaman duriannya. Dan tersangka ini sering mengambil durian warga sering kehilangan teman-teman ya. Kita dapat informasi juga dari masyarakat, jadi memang track record Indragon ini sudah tidak baik lagi di mata masyarakat di kayu tanam ini. Ini juga batang durian teman-teman. Insya Allah kalau musim durian nanti kita bikin videonya di sini. Nah ini ibu-ibu
Bu. Bu. Dari mana, Bu? Dari Solo. Oh, dari Solo, Ibu ya. Rombongan, Bu, sama baju ya. Majelis Taklim. Enggak. Oh, enggak. Biasa. Oh, warga biasa. Iya, Bu, rakek TKP 8-nya. Dari Solo, dari Pasaman, dari seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat ini. Ketika kita tanya sudah ada teman-teman ya, sudah pernah ke sini. Nih, nah ini teman-teman kita kebetulan makan siang di sini. Kita lihat juga rombongan ibu-ibu. Ini kita pastikan dari rumah Nia Kurniasari ya, alamat rumah. Makan di sini, makan siang teman-teman ya, rombongan Majelis Taklim. Dan jadi artinya teman-teman memang membawa dampak sekali terhadap kasus Nia ini, dimana para pedagang juga panen ya, laris manis. Dan juga, terutama juga rumah makan ya, rumah makan Ampera Elok di kayu tanam ya, di luar ya teman-teman, keluar jalan lintas pada Bukit Tinggi. Depan juga ini ramai juga teman-teman. Dari mana? Dari dalam ini tadi, Bu. Dari rumah Nia tadi. Di mana kampung, Bu? Oh, dari pesisir, istirahat makan siang dulu. Oh, laka pulang siap mulai. Dari pesisir selatan ya, teman-teman ya. Dari pesisir selatan ya, kampung orang tuanya Kurniasari, Pak Asril ya, yang orang tua yang laki-lakinya lagi makan di rumah makan Ampera Elok di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, di luar rumah Nia Kurniasari ke arah dalam ya, teman-teman. Ya, sekitar jam 2 teman-teman, ini tamu masuk lagi. Jam setengah 3 lewat 5 menit ya teman-teman. Kondisi terkini di rumah Nia Kurniasari semakin ramai teman-teman, baik yang menuju ke makam maupun ke rumah Nia Kurniasari. Ini cari sanaknya, Mayen. Cari sanaknya. Dan pedagang juga laris manis ya dagangannya, karena sekarang cuaca cukup terik sekali, cukup panas, sehingga banyak yang berbelanja tes, minuman, dan juga gorengan, sate, bakso, semuanya lengkap di sini teman-teman. Kuliner khas Pariaman. Ya, untuk magek. Bebas, zona awak bebas ini dulu dekat. Kalau Jabatan Kambang ada nama ambil mama ada sini nah.